Cuman yang tidak boleh penyelesaian adat yang melawan syariat, itu tidak boleh. Misalnya kedapatan orang berzina di suatu kampung, sudah terbukti zinanya, sudah ada saksi dan pelakunya mengakui, tapi di sidang secara adat hukumannya beli kambing 2 ekor. Untuk kambing itu dipotong, dimasak sama yang kasih hukum, makan. Itu tidak boleh, dosa besar itu. Kalau ada bagian-bagian dalam syariat yang itu sudah ditetapkan oleh syariat, itu tidak bisa masuk lagi wilayah adat di situ. Yang kita sebut dengan hudud, hukuman zina, hukuman khamar, hukuman mencuri, hukuman liwat, hukuman membunuh, itu tidak bisa lagi masuk wilayah adat. Itu sudah ada ketetapan dalam syariat, itu tidak bisa kita gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihim, Allahumma amin. Al-hukmu huwa isbatu amrin aw nafyihi, wal hakimu bidzalika imma asy-syar'u aw al-'adatu aw al-'aqlu. فلهذا انقسم الحكم إلى 3 أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فالشرع هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. فدخل في قولنا بالطلب 4: الإيجاب وهو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسوله وكقواعد الإسلام ال5 ونحوهما. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كالشرك بالله والزنا ونحوهما. والكراهة وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كقراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود. وأما الإباحة فهي التخيير بين الفعل والترك كالنكاح والبيع ونحوهما. وأما الوضع لهما أي للطلب والإباحة فعبارة عن نسب الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لما ذكر من الأحكام ال5 الداخلة في كلامنا تحت الطلب والإباحة. فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجود الوجود بالنظر إلى ذاته كالزوال مثلا، فإن الشارع وضعه سببا لوجوب الظهر فيلزم من وجوده وجوب الظهر ومن عدمه عدم وجوبها. Al-hukmu huwa isbatu amrin au nafyihi. Hukum adalah menetapkan suatu perkara atau menafikan suatu perkara. Wal hakimu
dan hakim atau yang memutuskan hukum tersebut imma syar'u, ada kalanya adalah syariat, awil adatu, atau ada kalanya dia itu adalah adat, awil aqlu, atau juga bisa akal. Jadi yang pertama di sini ingin dijelaskan bahwa sebuah hukum dalam Islam itu adalah penetapan terhadap sesuatu atau penafian terhadap sesuatu, boleh atau tidak boleh. Ya, kemudian kalau boleh nanti terbagi lagi, ada yang wajib, ada yang sunat, ya, ada yang ibahah. Kalau yang tidak boleh juga demikian, terbagi lagi, ada yang haram bentuknya, ada yang makruh, ya. Namun sebuah hukum itu berkisar, penetapan sesuatu boleh dilakukan atau penafian terhadap sesuatu urusan artinya tidak boleh dilakukan. Itu kalau sudah berbicara masalah hukum. Jadi kalau sudah berbicara masalah hukum, dia ada konsekuensi, ya. Nah, siapa yang menetapkan sebuah hukum itu? 3: syariat, adat, akal. Jadi yang menetapkan sebuah hukum itu artinya bukan syariat saja. Sebuah hukum bisa ditetapkan juga karena adat. Makanya dalam kaidah usul, al-adatu muhakkamah. Adat itu memiliki kedudukan penetapan hukum. Artinya melalui sebuah adat, hukum itu bisa dibentuk. Contoh, ya, seorang yang alim, orang berilmu, orang alim, pegangan, rujukan masyarakat dalam keagamaan, tokoh agama lah, ya. Apabila adat di suatu daerah, ya, setiap orang alim atau tokoh agama itu biasanya kalau keluar rumah mengenakan penutup kepala, peci atau lain-lainnya, sorban atau apalah, maka setiap orang yang alim di daerah tersebut, hukum memakai peci baginya itu harus. Makruh dia tidak memakai peci. Karena itu dapat mengurangi nilai agama, nilai ilmu pada orang tersebut. Sebaliknya, bila di suatu daerah orang-orang itu tidak terbiasa mengenakan penutup kepala atau peci atau sorban apapun itu, termasuk orang-orang alim di antara mereka tidak terbiasa menggunakan itu, maka hukumnya berbeda. Apabila ada ulama, orang alim di daerah tersebut tidak mengenakan peci, maka hukumnya tidak makruh, karena tidak mempengaruhi sedikit pun tentang nilai keagamaan atau ilmu yang ada pada orang tersebut. Nah, ya. Jadi siapapun alim, misalnya yang ada di Aceh, nah, di sini adat kita di Aceh, tengku mukepiah, itu adat kita. Tiba-tiba datang kita atau tengku siapalah yang ke sini tidak pakai penutup kepala atau peci,
maka dia telah melakukan hal yang makruh. Tapi kalau kemudian datang kita pergi ke Eropah, kita pergi ke negara orang yang orang alim di sana tidak pakai peci, datang kita, "Umma gawat tak tengku ino gohanam kupiah." Itu kita salah minum obat, bukan orang itu. Itu diantara bagaimana adat menentukan sebuah hukum. Makanya Syekh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menguraikan masalah itu. Ketika dibahas apa hukum menutup kepala. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara dua ulama besar pada waktu itu, Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari di Mesir dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari di Maroko tentang hukum memakai peci di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu sepakat semua sunat, karena Rasulullah SAW setiap sholat selalu menutup kepala. Tapi apakah di luar sholat pakai peci atau penutup kepala itu juga sunat? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, pendapat sebagian antara Syekh Zaid Al-Kausari tadi dengan Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengatakan kalau di luar sholat tidak sunat menutup kepala. Pendapat sebaliknya mengatakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat sunat menutup kepala, baik itu dengan peci atau lain-lain lah sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Maka kemudian jawaban masalah ini ternyata sudah dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwa persoalan ini dikembalikan kepada adat setempat. Jadi kita jangan main-main dengan adat. Hanya terpremeh barangkah budaya kok. Dia memiliki kedudukan hukum dalam Islam. Ya, wa'mur bil ma'ruf wa khuz bil 'urf, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa'mur bil ma'ruf wa khuz bil 'urf. Perintahkanlah orang melakukan ma'ruf dan perhatikanlah uruf. Perintahkanlah orang untuk berbuat ma'ruf, kebaikan, dan perhatikanlah uruf. Uruf itu artinya adat, budaya setempat. Maka kemudian Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya itu tafsir Al-Misbah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan berbuatlah ma'ruf. Coba diperhatikan baik-baik kata-kata ini. Berbuatlah kebaikan sesuai dengan adat di tempatmu selama tidak melanggar syariat. Berbuatlah kebaikan sesuai dengan kebiasaan di tempatmu selama tidak melanggar syariat. Itu perintah Allah dalam ayat itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau di Irak. Ketika ada orang berpakaian gaya Arab Saudi, Irak dengan Arab Saudi berbeda sedikit cara berpakaian. Dipanggil sama Imam Hanbali, sini kamu. Kalau kamu di sini, kamu pakai pakaian orang di sini. Kalau kamu pergi umrah, kamu baru pakai pakaian orang sana. Itu imam mujtahid itu yang ngomong, imam besar.
Nah, ya. Jadi berbuatlah kebaikan sesuai dengan uruf setempat selama tidak melanggar syariat. Kecuali sudah melanggar syariat, itu lain cerita. Makanya kalau ketika waktu kami di Mesir, ya pakaian kami di sana jubah semua. Mahasiswa-mahasiswa di sana jubah atau jalabiah kan orang di sana menyebutkannya jalabiah. Karena memang itu adat di sana. Tukang aduk semen pun jubah di sana. Nanti pergilah bapak-bapak nanti sesekali ke Mesir, karena itu pakaian mereka. Jualan jubah, aduk semen, tukang bangunan pakai jubah, supir truk pakai jubah, orang di pasar pakai jubah, karena memang itu ada di sana. Maka kami pun di sana pakai itu. Pulang ke Aceh pakai gaya di sini, kayak sarung lagi. Ya. Pakai apa? Itu syariat itu. Ya. Perlu diperhatikan. Jangan suka beda. Rasulullah tidak suka beda. La uhibbu inni akrahu an atamayyaz, kata Rasulullah. Aku tidak suka beda-beda. Jadi dimanapun kita berada, berbuatlah kebaikan sesuai dengan kondisi tempatan. Demikian juga kita pernah membahas kitab Hujjatullah Al-Balighah karangan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi di masjid apa waktu itu di Lingki, ya. Di situ beliau menerangkan di antara poin menarik bahwa apapun yang telah Allah letakkan di suatu tempat itu adalah sesuai dengan kebutuhan tempat tersebut. Ya. Kenapa di Aceh, di Indonesia lah, kita ada pohon mangga, ada duren, ada kelapa, bohong. Kenapa di Arab tidak ada kelapa, tidak ada di Saudi, hanya tidak ada pohon mangga di sana, tidak ada apa namanya lagi tadi duren, karena bakdrin di Arab Saudi. Demikian juga kita sebaliknya, kita tidak ada pohon kurma di sini. Tidak ada buah zaitun di sini. Apakah Allah salah meletakkan itu? Dan Allah gepudip lah bak kurma ino di Aceh. Kan bak kurmanya gepudip lah di Aceh. Nak merempak sunat cik tayo. Dan Allah gepudip lah cik ino di Aceh. Bak zaitun belagi di Arab. Nak badan tayo. Apakah salah Allah? Tidak. Kenapa Allah tumbuhkan kurma di sana? Karena kebutuhan badan orang di sana memang kurma. Dengan kondisi panas, musimnya kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Ya. Jadi memang cocok kurma di sana. Buah yang tahan lama, sekali konsumsi mengenyangkan, karena memang orang di sana sering kering, kerontang, sering kemarau. Kenapa di sana Allah hidupkan zaitun? Karena memang itu cocok di sana. Kenapa mangga Allah tanamkan di sini? Karena memang mangga boh mamplam cocok dengan perut dia. Kenapa Allah tanamkan di sini boh kuini, boh langsat, boh rambut, boh drin?
Itu yang cocok, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah yang buat tubuh kita, Allah berikan sesuatu yang cocok untuk tubuh kita. Maka makan. Kalau sudah musim durian, harus makan durian. Karena Allah tidak sia-sia ketika bukan Allah menumbuhkan durian di Aceh katakanlah. Kan untuk ya penyakit dia kan. Artinya tubuh kita butuh itu. Butuh udip durian, ada musimnya. Tak sesuaikan. Di musim tak baju becut, hana benar becut. Kon kami habis-habis dah baju. Ketika musim mangga, makan mangga, harus ada makan. Ketika musim langsat, belum 2 kilo puas rumah. Kata musim. Artinya sudah waktunya tubuh kita butuh mangga. Butuh apa? Langsat. Artinya ada kadar dalam langsat itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kata wate musim oleh Allah. Baju. Semua. Kalau kita mau mengikuti sistem Allah itu, maka sebenarnya tubuh kita itu bagus. Tapi karena kita manusia suka kadang-kadang nafsu berlebihan, tak baju sesuatu berlebihan, tidak sesuai dengan sistem sudah diatur oleh Allah, atau sama sekali kita tidak makan, sehingga tubuh kita itu tidak berjalan dengan normal. Sakitnya. Jadi itu di antara hikmah kenapa Allah tumbuhkan pohon ini, daun ini, buah ini di suatu tempat. Di tempat yang lain lagi jenisnya. Jadi Allah menumbuhkan itu karena sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obat. Di mana obat itu? Di tempat kita. Cuman kita saja yang tidak tahu. Dari alam kita, hewan-hewan kita. Ya. Makanya kenapa daging, termasuk hewan misalnya, kenapa kambing kita dengan kambing Arab itu berbeda? Kenapa kambing kita dengan kambing Arab itu berbeda? Kenapa kalau kambing di Arab itu kibas, itu lemaknya kurang? Minyak dia aja lemak tu. Lemak apa itu? Kepah. Karena memang kondisinya berbeda. Di sana suhunya panas. Urang bagah-bengih di Arab. Kita mah kena lemak lah. Ya. Kita tropis, ada lemak bacut apa namanya? Redam dengan tropis tadi, daerah lepi lah ada yang. Ada tu umtan, ada lepi tak. Itu kalau kita mau lihat dengan jeli, setiap apa namanya, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah peruntukkan kepada kita sesuai dengan tempat kita masing-masing, itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Minum air kelapa. Kalau musim sesekali kita harus minum air kelapa. Karena Allah sudah tanam kelapa, tumbuhkan kelapa di sekitar kita. Harus JIU. Kena prostat. Di matang birit ada di situ boh giri. Boh giri besar-besar itu kita harus makan, apalagi yang sudah umur-umur, biar pinggangnya enggak sakit. Ya, jadi konsep berislam itu seperti itu, tidak kaku dia. Harus kita sesuaikan. Setiap apa yang Allah peruntukkan di alam ini semua bermanfaat, harus kita makan. Harus kita makan. Ya. Musim ini buah ini makan.
Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu yang memudaratkan kita. Dan tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Ma khalaqnakum abatha. Kami tidak menciptakan kalian. Kami tidak ciptakan makhluk ini semua yang jumlahnya miliaran, triliunan, dah sanggup kita hitung. Abasa, sia-sia, enggak. Cuman kita saja yang perlu mengatur. Tidak boleh israf, berlebihan. Tanya, tak cara. Ada titik menggalak, ada bohdrin. Titik urau ada baju. Nah, itu salah cara berarti. Gagal itu menggalak, ada personnya. Bulukan dari bengah sampai tepul baju. Ada darah tinggi. Gagal galak, ada si, ada pri-pri ada baju. Naik kolesterol. Kita caranya. Cara. Seperti Rasulullah makan daging. Rasulullah sendiri mengatakan, Sayyidut ta'am al-lahmu. Rajanya makanan daging. Dan makanan yang paling disukai oleh Rasulullah daging. Bahkan Rasulullah tidak sembarangan makan daging. Rasulullah itu pilih daging yang berkualitas. Rasulullah kalau makan daging itu bagian rusuknya, bagian apa? Bagian tulang belakangnya, bagian rusuk. Tidak mau Rasulullah daging bagian sudah dekat ke apa namanya, ke paha-paha belakang, enggak mau Rasulullah. Dia bagiannya yang menghadap perami dia. Bahkan ketika megang ada yang cari yang ada lemu yang apa kan. Rasulullah dah suka bagian-bagian itu. Makanan Rasulullah itu berkualitas sekali. Suka banget. Sayyidul lahmi, raja makanan daging. Dan itu Rasulullah konsumsi sampai umurnya sudah tua, sampai umurnya 60 tahun ke atas, tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Karena diimbangi dengan olahraga. Rasulullah itu latihan pedang, naik berkuda, naik kuda. Tanya oleh dapat josi taduk bagai kopi. Leho taduk sepuluh tahu. Olahraga anda ada, gerak anda ada, sehari-hari kegau. Buang penyakit dalam badan. Rasulullah kalau minum susu itu, kan itu hadis. Tidak ada istilah seperti kita beli susu apa namanya, kental itu, susu kental manis itu beli, taruh 2 sendok, taruh air putih. Rasulullah tidak minum susu langsung perasan dari kambing. Di rumah Rasulullah itu ada kambing. Dia Rasulullah kalau pulang haus atau datang tamu langsung itu diperas, peras. Sekali minum 1 gelas susu asli. Demikian juga kalau Rasulullah minum madu, tidak ada minum madu kayak seperti kita minum madu 1 sendok. Anak truk malam pro pikam koma baik go becut baru pung becut. Sekali minum madu itu banyak-banyak. Cuma madu berkualitas. Rasulullah minum madu dari Yaman. Walaupun sekarang mahal sekali ya, karena madu paling berkualitas itu madu dari Yaman ya. Kalau sekarang itu kalau madu dari Yaman jutaan. Tapi jangan dikirain nanti jual madu di toko-toko ditulis dari Yaman itu langsung betul dari Yaman. Jadi sekali minum madu itu setengah gelas 1 gelas Rasulullah. Jadi Rasulullah itu minum susu itu seperti makanan pokok. Minum madu seperti makanan pokok. Kadang-kadang Rasulullah makan kurma tok. Kadang-kadang makan roti tok, roti gandum. Kadang-kadang minum susu tok. Kadang-kadang madu tok. Kadang-kadang enggak makan. Kita apapun makanannya harus ada nasi. Menyo hana bu hana gira baju.
Alih kauri. Kalau padahal balik mi mentang ini tu dengan kopi pun. Nak kira kali kauri ya. Kalau boleh bu. Konsep makan ini, kalau sekarang yang seperti itu ya orang Eropa ya. Jadi mereka enggak ada menu khusus dalam sistem makan mereka. Mesti ini itu enggak. Dan lagi sistem itu dalam diri mereka. Dan itu gaya Rasulullah dulu. Tapi yang diperhatikan dalam makanan itu bukan jenisnya. Jenis hanya masalah, apa jenis je. Yang penting kandungan dalam makanan itu apa. Mampu enggak dia menutupi kebutuhan yang tubuh kita sehari-hari. Kontrol je. Bukan yang penting bergerak kadro kabere. Makanya kita hidup sekarang ini yang bahaya ini generasi ke depan ya. Makanan sehari-hari junk food. Setingkat dulu kita ketika mulai musim-musim ayam apa namanya itu? Ayam potong jen kaya tu. Makan ayam 15 hari. Membelah huruf katuha mana-mana. Kita makan. Yang kaya. Hari ini kaki ayam potong. Bagaimana kira-kira tingkat kecerdasan ke depan generasi? Makanan kaki ayam. Dan itu sangat laris. Kaki ayam baju. Kipan kira-kira ukur. Rasulullah katakan kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang kami berikan rezeki itu, kami karuniakan halalan, yang halal tapi juga baik. Arti baik apa? Berkualitas. Dan belum sesuatu itu dikatakan baik sebelum kita ketahui apa kandungannya. Bagaimana kita bisa katakan makanan ini baik, ini tidak baik? Kita harus tahu dulu isinya apa. Maka sebenarnya sistem makanan dalam Islam itu seperti sistem makanan yang dijual kemasan itu. Ditulis di belakangnya. Ini roti ini mengandung gula sekian, mengandung zat ini sekian. Kita baru tahu. Kita ukur zat-zat ini. Oh, ini bahaya, ada zat penyedapnya, ada zatnya. Ini tidak baik. Tapi setelah kita lihat keterangan, tidak ada zat-zat ini, yang ada zat ini. Oh, ini baik. Baru kita bisa bilang baik. Itu sebenarnya sistem makanan Islam. Benar keterangan. Jadi kalau orang kira-kira jual satu bingkang, benar keterangannya dalam fikir bingkangnya kalorinya berapa, zat pewarnanya ada enggak, ada keterangan, zat pemanisnya ada enggak. Ternyata setelah kita lihat ada keterangan pegat leurung pulau bingkang ya, mengandung sepotong bingkang mengandung ini tidak ada pewarna, tidak ada penyedap, tidak ada pemanis buatan, tidak ada ini, baru kita bilang nyonya pajuh bingkangnya good. Kalau kita sekarang kan tidak bisa bilang seperti itu. Yang ada duduk kata orang jual bingkang, tak kena nyonya pajuh mangat. Memang mandu mangat, yang pulau bingkang Aceh mandu mangat. Ada. Tapi dalam Islam itu tidak cukup mangat. Halalan thayyiban, baik. Jadi maka dikatakan di sini adat itu, kebiasaan itu mempunyai kedudukan besar dalam Islam. Ya. Karena Rasulullah SAW sendiri diutuskan sebagai Rasul di zaman atau pada masa jahiliyah, tidak untuk menghilangkan semua kehidupan mereka kemudian membentuk kehidupan baru. Dah.
Rasulullah diutuskan sebagai Rasul di tengah-tengah kehidupan jahiliyah untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki dan melanjutkan yang memang sudah bagus. Ya. Tidak kemudian ini semua kita batalkan kehidupan. Ini kita ada kehidupan baru. Tidak. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan, adat-adat dulu yang Rasulullah terapkan. Kecuali yang memang melanggar tauhid, yang melanggar syariat. Makanya ketika Rasulullah masuk Madinah, begitu masuk Madinah Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Heran Rasulullah, ini orang-orang Yahudi kenapa puasa 10 Muharram? Kalau kita kan, oh nyoh ada betul Yahudi yo, baik puasa nyoh but Yahudi yo, baik ikut dia. Itu kita Rasulullah tidak seperti itu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Kata kita sebut hari ini hari Asyura. Kata orang Yahudi, kami berpuasa pada 10 Muharram lianna dzalika yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqallahu fihi Fir'aun. Karena pada hari 10 Muharram itu Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka kami berpuasa karena bahagia merayakannya. Apa jawab Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Kalau itu jawabannya, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, maka kami lebih berhak berpuasa. Langsung setelah perintahkan, mulai tahun depan kita berpuasa setiap 10 Muharram. Amalan siapa itu sebenarnya itu? Amalan Bani Israel, amalan orang Yahudi. Cuma Rasulullah suruh tambah 1 hari biar nggak sama persis hari Tasu'a. Walaupun Rasulullah tidak sempat melakukannya karena sudah duluan wafat ya. Jadi jangan hati-hati berbicara adat, meremehkan adat. Syariat tidak suka kita meremehkan adat. Wa'khuz bil 'urfi wa'mur bil ma'ruf. Berbuatlah ma'ruf, berbuatlah yang baik sesuai dengan adat setempat selama tidak meninggalkan, tidak berlawanan dengan syariat. Jadi paradigma, ada orang berpikir ini saya sudah beragama, ini saya sudah taat, saya harus beda sama semua orang. Itu syariat menurut Anda itu. Justru ketika kita benar-benar bersyariat, artinya hati kita semakin bersih. Ketika hati kita semakin bersih, kita semakin mencintai sesama makhluk Allah. Kita semakin perhatian kepada makhluk Allah. Kita semakin sayang kepada makhluk Allah. Kita semakin ingin berbagi kebaikan dengan sesama kita manusia. Tapi kalau dengan bersyariat kemudian kita suka menjauh, berbeda, itu berarti kita belum ikhlas bersyariat, belum tulus. Masih bersyariat itu sebagai istilahnya tren saja. Tengah musim hijrah, tengah musim jakbe juga pada gula, belum ikhlas. Syariat yang diperintahkan oleh Allah itu mukhlisina lahuddin. Kalau kita betul-betul bersyariat, maka bersyariatlah dengan totalitas. Apakah itu enak, tidak enak, manis, pahit, sakit, tidak sakit, sulit, tidak sulit, diterima oleh hati kita, tidak terima, jalankan.
mukhlishina lahuddin. Maka luar biasa, di Aceh kita dulu sudah ditentukan sistem-sistemnya, hukum bak syah kuala, adat bak portumurhum, sudah ada bagian-bagiannya. Maka di Aceh itu dari dulu ada penyelesaian masalah itu di kampung-kampung melalui penyelesaian adat. Cuman yang tidak boleh penyelesaian adat yang melawan syariat, itu tidak boleh. Misalnya kedapatan orang berzina di suatu kampung, sudah terbukti zinanya, sudah ada saksi dan pelakunya mengakui, tapi di sidang secara adat hukumannya beli kambing 2 ekor. Untuk kambing itu dipotong, dimasak sama yang kasih hukum, makan. Itu tidak boleh, dosa besar itu. Kalau ada bagian-bagian dalam syariat yang itu sudah ditetapkan oleh syariat, itu tidak bisa masuk lagi wilayah adat di situ. Yang kita sebut dengan hudud. Hudud, hukuman zina, hukuman khamar, hukuman mencuri, hukuman liwat, hukuman membunuh, itu tidak bisa lagi masuk wilayah adat. Itu sudah ada ketetapan dalam syariat, itu tidak bisa ditanggung gugat. Tapi dalam hukuman dalam Islam, selain hudud tadi yang sudah ditetapkan oleh syariat, ada istilahnya ta'zir. Nah, ta'zir ini baru masuk ruang adat. Ini diserahkan kepada keputusan pemimpin suatu tempat, Pak Geci bersama tokoh masyarakat, jom musyawarah. Nah, ini kedapatan orang khalwat misalnya, nah, itu baru masuk ta'zir dia. Kedapatan orang ikhtilat misalnya, itu masuk ta'zir. Nah, hanya je ta'zir. Atau kedapatan mencurinya bukan kadar yang kena potong tangan, bukan kadar hudud, dia ada kadarnya hudud itu potong tangan. Becu filop koh jaro. Nah, dia ada ketentuannya. Dia curi sendal. Nah, itu baru masuk ta'zir. Dalam wilayah ta'zir inilah boleh masuk adat. Dibicarakan. Ini jumpa ini berkhalwat, berikhtilat ya. Walaupun dalam kanun Aceh kita, dalam kanun syariat, khalwat itu sudah ada ketetapannya 40 kali cambuk. Demikian juga ikhtilat ya. Ya, tapi sebenarnya itu bukan hudud. Itu masuk bagian ta'zir. Seperti korupsi. Korupsi bukan hudud dia. Tidak ada hukuman tetap dalam Islam. Apa itu hukuman untuk korupsi? Karena beda korupsi dengan mencuri. Tapi bukan berarti juga ta'zir itu lebih ringan daripada hudud. Bahkan ta'zir itu dalam kondisi tertentu dia lebih mengerikan. Tidak ada batasan hukuman. Misalnya kita sepakat, misalnya satu kampung ini misalnya ya, sepakat satu kampung ini, kalau ada yang korupsi, kita tek-tek, kita cincang dia. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya ta'zir. Ya. Tapi kalau misalnya zina, kalau kedapatan zina, kita cincang dia. Oh, enggak boleh. Karena sudah ada ketetapan dalam syariat. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kullahu wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina yang belum menikah, laki-laki dan perempuannya, setiap daripada keduanya 100 kali cambuk. Dan kalau pelaku zina itu telah menikah atau zina muhsan, maka hukumannya dengan dirajam. Itu tidak boleh lebih dari itu. Mau kita potong leher, nggak boleh. Tapi ta'zir dia boleh lebih ringan, boleh lebih tinggi daripada hudud, tergantung kesepakatan kita. Mau kita sepakati yang korupsi hukuman gantung dan dilihat sama-sama, misalnya ya, boleh ta'zir selama setuju masyarakat, teken tokoh masyarakat, tuh hafud, tuh halapan, tuh adat, tuh pakat. Kira-kira seperti itu. Cuman paling nanti ya tidak mudah ya berbenturan dengan
karena kita sistem pemerintahan negara, ya harus sesuai dengan hukum-hukum di atas, paling itu saja. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ingin kita sampaikan bahwa adat itu muhakkamah, dia punya kedudukan dalam Islam dalam menetapkan suatu hukum. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Kamis yang akan datang. Demikian hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.